Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresta Ismianti dari Prodi Sosiologi dengan NIM 25173012. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi. Kenapa saya memilih organisasi? Karena organisasi itu lebih menarik menurut saya dari materi-materi yang sebelumnya. Oke, langsung saja materi pertama, yaitu pengertian organisasi. Apa sih pengertian organisasi itu? Oke, langsung aja. Organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama secara struktur untuk untuk mencapai tujuan tertentu, teman-teman. Dalam manajemen, organisasi menjadi wadah utama agar kegiatan perencanaan, penorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dapat berjalan secara efektif. Inti pengertian dari organisasi itu terbagi menjadi 4, yaitu terdiri dari lebih dari satu orang. Yang kedua, memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang terakhir, ada kerjasama yang teratur. Organisasi dalam asas manajemen itu, dalam asas manajemen, organisasi berkaitan erat dengan fungsi perorganisasian atau bisa disebut dengan organizing, yaitu proses penyusun atau menyusun struktur kerja agar tujuan organisasi mencapai atau tercapai secara efisien. Organisasi itu meliputi yang pertama ada pembagian pekerjaan, yang kedua penetapan wewenang dan tanggung jawab, yang terakhir adalah penyusunan hubungan kerja. Tujuan dari organisasi itu, tujuannya tuh organisasi dibentuk bukan tanpa alasan, teman-teman, melainkan untuk suatu tujuan untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama. Tujuan organisasi itu antara lain untuk yang pertama mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua itu mempermudah koordinasi kerja antar rekan-rekan. Yang ketiga, menghindari tumpang tindih tugas. Yang terakhir itu menentukan tanggung jawab setiap anggota, teman-teman. Ada lagi nih unsur organisasi. Agar organisasi ini dapat berjalan dengan baik, harus memiliki unsur berikut, yaitu unsur organisasi ini yang pertama manusia atau anggota organisasinya, teman-teman. Yang kedua, tujuan bersama. Yang ketiga itu kerjasama. Keempat, pembagian tugas. Dan kelima, yang terakhir, struktur dan wewenang. Prinsip-prinsip dari organisasi ini dalam manajemen, organisasi harus disusun berdasarkan asas tertentu agar dapat berjalan secara efektif. Asas-asas organisasinya yaitu yang pertama, asas tujuan. Asas tujuan ini seperti organisasi harus memiliki tujuan yang jelas. Karena kalau tidak jelas, itu organisasinya tidak akan berjalan. Dan asas pembagian kerja. Yang kedua, asas pembagian kerja itu tugas dibagi sesuai kemampuan supaya individu yang pertama ini tidak terbebani dengan masalah atau kerja yang menumpuk ini tidak terbebani oleh satu orang, harus dibagi menjadi ke anggota-anggota lainnya. Dan yang ketiga ada asas wewenang dan tanggung jawab. Maksudnya ini dengan kata lain seimbang dan jelas. Seperti tujuan tanpa seimbang atau tidak jelas itu tidak akan nyambung. Yang keempat, asas kesatuan dan perintah.
Asas kesatuan dan pemerintah ini itu kayak satu bawahan menerima perintah dari satu atasan, seperti atasan yang pertama memerintah bawahannya supaya memerintah ke bawahannya. Terus yang terakhir ada asas koordinasi. Asas koordinasi ini seperti kerja antar bagian harus selaras. Terus di sini lagi ada struktur organisasi. Struktur organisasi adalah gambaran hubungan kerja, wewenang, dan tanggung jawab antar dalam organisasi. Fungsinya itu seperti menjelaskan posisi jabatan, dan yang kedua mempermudah pengawasan, yang terakhir menunjukkan alur perintah dan komunikasi. Pada hakikatnya, organisasi didefinisikan sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari dua individu atau lebih yang bekerja sama secara kolektif guna mencapai tujuan tertentu. Hanya menganalisis dan menjelaskan konsep secara dasar manajemen organisasi, termasuk fungsi-fungsi manajemen dan peran manajer dalam konteks perencanaan dan pengorganisasian. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor perilaku individu secara struktural yang mempengaruhi kinerja organisasi, khususnya dalam menghadapi keberagaman dan perubahan. Yang terakhir, menyajikan tinjauan terhadap teori organisasi utama untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan aplikasinya dalam praktik manajemen organisasi guna mendorong efektivitas, inovasi, dan keunggulan kompetitif. Apa sih pengertian organisasi dan manajemen? Organisasi dan manajemen merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Organisasi menyediakan wadah, sementara manajemen menyediakan proses. Menurut literatur, aktivitas manajemen mencakup serangkai tugas penting untuk keberhasilan, mulai dari perumusan visi hingga pengawasan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Fungsi manajemen diringkas menjadi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan, actualing, dan atau leading, dan pengawasan controlling. Dalam menjalankan fungsinya, manajer pemegang peran sentral dibagi menjadi 3 kategori, yaitu interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan. Perspektif perilaku organisasi adalah tempat di mana perilaku individu dieksplorasi secara mendalam. Perilaku individu diperolehi atau dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti karakteristik biografis, kemampuan, persepsi, kepribadian, dan pembelajaran. Pilar utama dalam perilaku organisasi adalah motivasi. Selain motivasi, memahami kepribadian dan persepsi adalah kunci dalam perspektif perilaku organisasi. Kepribadian ini merujuk pada pola karakteristik yang relatif stabil dan dalam cara seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Struktur organisasi menjadi kerangka bagi formal dimanapun di seluruh kegiatan diikat. Desain organisasi harus mempertimbangkan pentingnya fleksibilitas struktural dan menghadapi lingkungan yang dinamis.
Struktur organisasi dapat dipengaruhi oleh faktor kontingensi seperti ukuran organisasi dalam kompleksitas tugas. Aspek krusialnya ini lainnya adalah budaya organisasi. Budaya menentukan kemana arah, apa yang akan dicapai, dan bagaimana mencapainya. Lanjut dari kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan wadah atau sistem kerja sama yang struktur antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan bersama. Organisasi tidak hanya sekedar sekumpulan orang, tetapi juga memiliki struktur peran dan fungsi yang saling berkaitan. Setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, yang telah ditetapkan sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya. Dengan adanya pembagian tugas, proses kerja dapat berjalan secara lancar atau secara teratur dan terarah. Selain itu, organisasi juga berfungsi sebagai sarana komunikasi yang memungkinkan terciptanya kerjasama harmonis antar anggota. Dari segi fungsi, organisasi berperan dalam mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Fungsi organisasi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan. Dengan menjalankan fungsi tersebut secara optimal, organisasi dapat berkembang secara atau beradaptasi terhadap perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. Selain fungsi, organisasi juga memiliki tujuan yang beragam tergantung pada jenis dan bidang kegiatannya. Ada organisasi yang berorientasi pada keuntungan profit oriented seperti perusahaan, dan ada pula yang bersifat sosial atau nirba non-profit seperti lembaga kemanusiaan, organisasi pendidikan, dan organisasi masyarakat. Terlepas dari perbedaannya, semua organisasi memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai hasil secara lebih atau efektif melalui kerjasama yang terencana dan keorganisasian atau kekoordinasi. Dalam pelaksanaannya, organisasi tersebut berhasil. Sebuah organisasi yang ditentukan dalam jaya kerjasama yang dibangun secara berkelompok atau secara individu dari individu untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati. Sekian dari saya Tresta Ismianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.